Perkenalkan, nama saya Angelina Kadir dari kelas genap Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi dengan NIM 2108 1102 0014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu buku yang akan mengulas saya buku ulas referensi, yaitu buku tentang administrasi bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, kita harus mengenal tentang struktur ulasan buku. Yang pertama adalah identitas. Identitas buku merupakan gambaran umum yang ada dari dalam buku yang berisi yakni judul buku, nama pengarang, tahun terbit dan tahun cetakannya, ketebalan buku, nomor edisi buku, penerbit, harga buku, bila perlu sampai ukuran buku. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Ketiga adalah tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Yang kelima adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis, apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau. Kita masuk pada tahap yang pertama adalah identitas buku. Yang pertama adalah judul buku tentang administrasi bisnis. Yang kedua, penulis adalah Dr. Haji Afiati Kamaludin MSI. Yang ketiga adalah penerbit Civisa Media. Tahun penerbitan yaitu Juli 2017. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ukuran buku adalah 23 cm x 15,5 cm. Jumlah halaman terdiri atas 310 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Warna sampul buku adalah coklat dan putih. Harga buku adalah 28.303,00. Kita masuk tahap kedua, yaitu tahap orientasi. Afiati Kamaludin adalah seorang dosen di Unismu Makassar yang menulis buku tentang administrasi bisnis. Beliau menulis buku ini agar dapat membawa wawasan bagi para pembacanya yang ingin belajar tentang dasar dalam berbisnis maupun untuk belajar lebih dalam lagi tentang dunia perbisnisan. Karena administrasi memiliki peran penting terhadap tergapainya kelancaran kegiatan suatu usaha. Kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Pada buku ini membahas tentang pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi bisnis dalam kehidupan modern, yang bergantung pada definisi yang digunakan sebagai titik tolak dalam berpikir. Dalam artian sempit, administrasi berkosar pada ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas, administrasi memiliki proses penyelenggaraan kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih. Pada administrasi memiliki ruang lingkup, yakni menghimpun, mencatat, mengelola, mengirim, dan menyimpan yang berguna
dan memiliki fungsi yang baik dalam usaha. Penulis juga menambahkan bahwa administrasi mempunyai beberapa fungsi mencapai tujuan dalam wirausaha, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau kepemimpinan, dan controlling atau pengendalian. Untuk mencapai tujuan, administrasi juga memiliki ciri-ciri yang harus diterapkan seperti bersifat idealistik, yang bentuknya relatif abstrak, dan kualifikasinya tidak terbatas. Afiati juga menuliskan bahwa peranan utama sistem administrasi adalah untuk membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan pokok. Buku ini juga memberitahukan tentang pengertian bisnis, yang adalah suatu organisasi yang menjual barang atau layanan pada customer atau bisnis lainnya untuk memperoleh laba. Secara historis, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar basi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunikasi maupun masyarakat. Dalam artian sibuk, mengerjakan kesibukan serta pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis juga memiliki tujuan yang meliputi profit, pengadaan barang atau jasa, kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi dan masyarakat, full employment, eksistensi pekerjaan dalam jangka panjang, kemajuan dan pertumbuhan, bahkan prestis dan prestasi. Dalam buku ini pula tercantum manfaat yang ada dalam bisnis, yaitu adanya pengakuan dari penghargaan. Seperti yang kita ketahui, setiap keberhasilan akan menuai banyak pujian dan selamat dari banyak orang yang menunjukkan bahwa kita telah berhasil. Kedua, kita memiliki kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri, yaitu pemimpin bagi karyawan yang bekerja sama dengan usaha kita. Ketika kita dapat menggaji diri sendiri atau mendapat keuntungan yang besar dari usaha yang kita jalankan. Keempat, kita dapat mengatur waktu kita sendiri, di mana sebagai pemilik usaha, kita bisa membagi waktu untuk keluarga dan kegiatan lainnya. Kelima, kita mendapatkan masa depan yang cerah dengan usaha yang telah kita rintis sendiri. Adapun sikap yang harus kita ambil dalam berbisnis, yaitu adalah harus memiliki inisiatif, cepat dalam mengambil tindakan, tak kenal takut, terus belajar, dan menjadi lebih optimis. Dalam berbisnis tentunya memiliki lingkungan dan organisasi seperti lingkungan internal organisasi, kepemilikan organisasi atau owners, manajemen, para anggota pekerja, lingkungan fisik organisasi, lingkungan eksternal organisasi, lingkungan makro perusahaan, dan pesaing. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki bisnis yang sedang berkembang, yakni perniagaan, perdagangan, dan bisnis. Tetapi sebelum itu di Indonesia memiliki masyarakat yang primitif, di mana dalam masyarakat itu tidak terdapat hubungan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia sudah mulai berubah dan tidak terbatas, bahkan beraneka ragam. Dan perbedaan keterampilan dan kecakapan yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Perbedaan iklim dan tanah memberikan pengaruh yang luas juga terhadap masyarakat yang
dan penduduknya. Dalam buku ini juga membahas tentang kepemimpinan bisnis yang harus mempunyai motivasi untuk mendorong diri sendiri atau mempunyai keinginan untuk hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan akan kekuasaan, dan keinginan akan pengakuan. Kepemimpinan memiliki gaya untuk mengatakan menjauh, berpartisipasi, mendelegasikan, otoriter, dan demokratis. Adapun tiga sifat yang dapat mempengaruhi aktivitas kepemimpinan, yaitu hubungan kepemimpinan anggota, derajat susunan tugas, kedudukan kekuasaan pemimpin. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kerja yang positif, yakni lingkungan kerja, tata ruang kerja, susunan kerja, gaya komunikasi, dan kepemimpinan baik intern maupun ekstern, dan lain sebagainya. Kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap evaluasi. Dalam buku ini tidak membahas lebih lanjut tentang etika dan komunikasi dalam berbisnis yang sebenarnya penting untuk dibahas, karena ketika kita memulai bisnis dengan beberapa orang, yang harus kita perhatikan ialah cara berbicara dan etika kita, karena salah satu yang dapat mendorong usaha kita lebih maju adalah dengan memiliki komunikasi dan etika yang baik. Rangkuman. Hal-hal yang dibahas dalam buku ini sangat berguna karena membahas tentang keterampilan dalam memulai usaha dan mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan untuk memulai suatu usaha. Dengan pembahasannya yang menarik, dapat memotivasi para pembacanya untuk lebih membuka pikiran yang luas dan kreatif untuk usaha yang akan dibangun. Namun, diharapkan para pembaca agar tidak menjadi ambisius dalam berbisnis tanpa memperhatikan perilaku atau etika dalam menjalankan wirausaha.